Alkisah, ada seorang tuan yang kaya raya. Pada suatu hari, dia berjalan-jalan di suatu pasar budak. Kisah ini berasal dari zaman perbudakan di Amerika, ketika manusia dapat diperjualbelikan sebagai budak. Manusia diperjualbelikan di pasar budak dengan cara dilelang. Sang tuan yang kaya itu, hatinya tersentuh pada isak tangis seorang gadis budak yang putus asa karena akan dilelang. Tergerak oleh belas kasihan, tuan yang kaya itu membeli gadis budak yang malang itu dengan harga yang sangat tinggi. Ia menyuruh asistennya untuk mengurus kebebasan gadis budak itu, dan ia sendiri pergi menghilang entah kemana. Dia berjalan di antara kerumunan orang banyak di pasar budak itu. Sang asisten meneruskan perintah majikannya. Ia pergi kepada gadis budak itu, mengatakan kepadanya bahwa ia telah ditebus tunai dengan harga yang tinggi. Yang menebusnya adalah majikannya. Kemudian asisten menyerahkan kepada gadis budak itu harga jualnya, serta mengatakan kepadanya bahwa sekarang ia bebas. Ia menjadi orang merdeka. Kepadanya diserahkan pula dokumen kebebasannya. Gadis itu terpaku, hampir tak percaya. Ia bertanya kepada sang asisten, "Di manakah tuan yang telah menebus saya itu?" Sang asisten menjawab, "Ia telah pergi." Biasanya, di zaman itu, ketika para budak yang sudah terjual dalam lelang, satu persatu akan diseret pergi oleh tuan mereka yang baru. Ini beda. Tuan yang menebus gadis budak pergi, bahkan si gadis tidak pernah tahu siapa tuan yang menebusnya itu. Gadis itu sekonyong-konyong tersungkur di kaki asisten orang kaya itu dan berseru, "Saya harus bertemu dengan dia. Ia telah membebaskan saya, tetapi saya ingin melayani dia sepanjang hidup saya." Siapakah tuan kaya yang telah menebus gadis itu lalu pergi begitu saja? Saudaraku, dialah sang penebus yang rela menyerahkan harta paling berharga miliknya untuk membebaskan gadis budak itu. Kenalkah Anda pada sang penebus itu? Percayalah, seorang Pak Tani sedang bekerja di kebunnya. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat ada asap hitam yang membubung tinggi. Sepertinya berasal dari hutan yang terletak di dekat kebunnya. Ia pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya ia di tempat tujuan, ternyata kebakaran sudah berhasil dipadamkan. Yang tersisa hanyalah asap, arang, dan sisa-sisa rumput yang menghitam terbakar oleh api. Ketika ia menyusuri jalan hutan tersebut, tiba-tiba ia melihat ada suatu gundukan berwarna hitam yang bergerak-gerak. Karena penasaran, ia pun mendekatinya. Pak Tani mengambil sepotong kayu dan menggunakannya untuk membalik gundukan hitam tersebut. Ia ingin tahu apa isi yang ada di baliknya. Bentuknya seperti bentangan sayap burung. Begitu dibalikan,
Ternyata isinya adalah anak-anak burung tekukur yang masih kecil-kecil dan segar. Anak-anak burung tekukur itu bergerak, menaik turunkan kepalanya. Begitu gundukan hitam yang ternyata adalah induk mereka disingkirkan oleh Pak Tani. Pak Tani pun tersadar, sepertinya induk burung tekukur ini mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi anak-anaknya dari kobaran maut sang api. Induk itu menaruh anak-anaknya di bawah perlindungan sayap dan tubuhnya sendiri. Ia berusaha menjaga agar mereka tidak sampai terbakar, meski mungkin induk burung tersebut punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sungguh luar biasa kasih sayang induk burung kepada anak-anaknya. Sungguh besar pengorbanannya. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu waktakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku